Ya, ini adalah alpukat misra. Karakternya seperti ini. Ini kita tanam sudah 2 tahun lebih. Ini sudah beberapa kali kembang namun rontok. Dan ini kita tanam di Gunung Kidul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada di Yogyakarta dan kebetulan hari ini sedang hajatan. Saudara saya sedang melaksanakan pernikahan dan kita sedang menghadirinya, dan sekalian hari ini kita kontrol tanaman kita di kebun belakang. Ini bioflok lele. Sudah selesai panen dan kita persiapan. Itu tanam aligator. Ini Mickey yang sedang berbunga. Dan ini kok saya lupa terus ya mengucapin ini tuh. Varietas apa coba kalian tahu nggak? Ya, ini adalah alpukat misra. Karakternya seperti ini. Ini kita tanam sudah 2 tahun lebih. Ini sudah beberapa kali kembang namun rontok. Dan ini kita tanam di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini alpukat happy. Alpukat happy pertumbuhannya seperti ini. Jadi kali ini sedang berbunga dan mudah-mudahan ini akan jadi buah. Kita geser yang lain. Dan ini adalah alpukat lilin singkawang, dan ini buah perdana dari top working usia 1,5 tahun. Ini sudah hampir semuanya berbuah. Dan kemarin dalam beberapa bulan yang lalu ini kita berikan suntikan pupuk majemuk, pupuk organik, kemudian kita siram dengan cukup dan menghasilkan tanaman seperti ini. Dan saat ini sedang musim kemarau panjang di Gunung Kidul. Hampir semuanya sampai atas, bawah. Dan pertumbuhan alpukat lilin singkawang di Gunung Kidul ini karakternya berbeda. Ya, muncul percabangan yang sehat karena memang dari batang bawah yang sudah perakarannya sempurna. Namun kali ini saya akan bicara soal yang lain. Ini apa ini, nah? Dan ini adalah Rifai. Ini tanaman dari beberapa bulan yang lalu sudah kena jamur. Kita perhatikan pada batang bawah. Perjamuran ini kemarin telat penanganan sehingga sudah dipastikan ini menyebar dan ditambah diperburuk lagi dengan buah yang bertumbuh banyak, berbunga, dan sekarang pentil, sekarang jadi buah. Namun kondisinya ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan sepertinya saya agak pesimis ketika ini bisa tumbuh normal lagi. Namun keputusan kami untuk mempertahankan buahnya karena kita butuh sekali sampling atau hasil dari buah-buah ini untuk menjadi tester. Dan nampak di sini pertumbuhan buah yang pucat tidak optimal karena batangnya sudah terkena
jamur. Nah, ini pelajaran buat kalian semuanya. Di daerah Gunung Kidul yang notabene pH tinggi, kemudian tanah juga kandungan airnya sangat rendah, kering, masih terkena jamur seperti ini. Ini kering di batang, pembusukan di mana-mana. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Jawabannya adalah ketika dahulu kala di bawah perakaran sini sudah mulai nampak jamur, namun penanganan ini sangat lambat. Mestinya ditangani dengan serius, dengan beberapa campuran fungisida yang bagus, kemudian dikeringkan posisi perakaran, langsung ditanganin, di bawah dioles, terus continue. Gunakan pola 3715 yang selalu saya berkali-kali sampaikan. Setelah itu lakukan penyemprotan rutin. Lakukan penyemprotan rutin pada daun dan batang-batang, sehingga jamur ini nanti akan tertahan dan tidak berkembang. Setelah bertahan dan tidak berkembang, kemudian berikan support untuk nutrisi, penguatan agar imunitasnya membaik, ketahanan tubuhnya dia membaik, sehingga jamur itu akan mudah kita tanganin. Jadi lakukan dulu itu pengolesan, pengorekan pada batang bawah secara rutin 1, 3, 7, kemudian 15. 1 hari, kemudian 3 hari kemudian 7 hari kemudian, baru 15 hari kemudian. Oles aja terus dengan bahan aktif yang berbeda-beda. Dan setelah itu lakukan penyemprotannya sama. Lakukan penyemprotan sama. Nah, setelah lakukan penyemprotan juga, ini nampak bekas penyemprotan, namun persoalan ini sudah bukan lagi dari daun atau dari batang atas, tetapi perakaran di bawah sudah sangat terkena, sehingga di atas juga sudah mulai pucuk-pucuk, sudah mulai kering. Nah, ini ketika sudah terjadi seperti ini, sangat disayangkan tanaman usia 3 tahun yang sudah mulai berproduktif, seharusnya sudah bisa berkembang, namun karena keteledoran sehingga ya seperti ini. Ya, kita berpikir positifnya saja dulu bahwa ini penanganan dari kitanya yang kurang bagus. Jangan sepelekan, walaupun ini daerah kering, daerah dataran rendah, ini DPL 200 dengan kandungan kapur tinggi, jamur akan tetap menyerang. Nah, itu saja jadi penanganan jamur. Kemudian tambahkan nutrisi organik, bahan organik, pupuk NPK cair, kemudian enzim kalau ada, rutin berbentuk apapun. Biasanya kami gunakan Ensak 501, terus kemudian POC, asam amino, dan yang lain-lain diberikan secara kontinu. Kemudian pupuk, jangan dulu pakai pupuk kandang, tetapi gunakan NPK. Nah, dikasih ekstra, dikasih lebih, sehingga nanti kita lihat respon tanaman, merespon dengan baik apa tidak. Nah, setelah itu dilakukan, baru ternyata diberikan obat jamur, diberikan nutrisi yang cukup, bahkan berlebih, kok tidak merespon. Nah, bolehlah kita berprasangka bahwa batang bawahnya itu dulu berasal dari biji alpukat yang muda. Karena sering saya sampaikan, faktor lain yang kadangkala kita ketemu tanaman alpukat ataupun durian yang mati gadis, artinya mati di saat usia produktif 4 atau 3 tahun.
3-4 tahun menjelang usia produktif, dia mudah sekali terserang jamur. Itu diakibatkan salah satu penyebabnya adalah batang bawah berasal dari biji alpukat yang muda. Jadi ketika biji alpukat di kebun kalian belum begitu tua, udah dipetik, terus kemudian biji itu ditanam jadi, terus disambung. Nah, dia punya kemampuan imunitasnya rendah karena dari biji yang belum optimal. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi jangan terlalu percaya diri bahwa di DPL rendah ataupun di daerah yang berkapur dengan kandungan air yang sedikit itu terbebas dari jamur. Tidak begitu juga. Namun ketika penanganan itu dilakukan dengan baik, maka potensi kesembuhan akan tinggi. Tapi ada faktor X-nya. Ada faktor X-nya, yaitu hati-hati dengan batang bawah dari biji yang muda. Itu mudah sekali terserang. Nah, itu sekelumit yang bisa kita ceritakan pengalaman dari kebun kami di Gunung Kidul, Yogyakarta, dan mudah-mudahan membawa manfaat. Hati-hati dengan jamur di DPL rendah. Hati-hati dengan tanaman yang subur, yang batang bawahnya dari biji yang muda. Sangat mudah terserang hama jamur, terserang penyakit jamur. Mudah-mudahan itu membawa manfaat buat kita semua. Salam dari Bang Toyib, salam dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.